Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Abdussalam dan rekan saya Septian Hadibowo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan hukum. Jadi, apa saja tujuan hukum? Ada beberapa teori terkait fungsi dan tujuan hukum, baik secara universal maupun menurut pendapat para ahli. Tujuan hukum adalah untuk memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, maka dapat mencegah masyarakat untuk berperilaku secara sewenang-wenang terhadap masyarakat lainnya. Hukum juga dapat melindungi hak-hak masyarakat dari kemungkinan pelanggaran oleh masyarakat lainnya. Dan teori etis juga ada teori utilitis, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Septian Hadibowo. Dan tujuan hukum menurut para ahli tujuan hukum menurut Aristoteles adalah sepenuhnya untuk mencapai keadilan yang berarti memberikan kepada setiap orang yang telah menjadi haknya. Teori ini yang kemudian dikenal sebagai teori etis. Mungkin segitu. Stay at home and healthy. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori etis, teori utilitas, dan teori campuran. Kita mulai dari teori etis. Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, di mana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Teori selanjutnya yaitu teori utilitas, menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan atau faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat. Sedangkan teori campuran menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. Kebutuhan masyarakat yang beragam memberikan dampak pada tujuan hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan sarana untuk menuju pada sebuah pergeseran. Pergeseran tersebut merupakan akibat dari adanya keragaman kebutuhan dari individu. Dalam sebuah masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ragam suku, adat, dan budaya. Multikulturalisme yang terdapat di Indonesia ini tentu saja memunculkan keragaman keinginan dan kebutuhan sosial di antara individu, kelompok, serta suku bangsa yang ada. Dengan demikian, hukum yang ada, baik hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata mengajar keadilan saja seperti yang ditekankan pada teori etis. Hakikat keadilan terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan, sehingga terdapat dua pihak yang terkait, yakni pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima. Kelemahan jika tidak menggunakan teori ini di Indonesia adalah terjadinya benturan antara hukum yang dibuat oleh negara sebagai pihak yang memberi perlakuan dengan hukum yang hidup di masyarakat sebagai pihak yang mendapat perlakuan. Hukum dalam masyarakat muncul sebagai sebuah kearifan lokal yang dibentuk oleh ragam keinginan atau tujuan dari suku bangsa yang ada. Sehingga tujuan hukum tidak bisa serta-merta hanya untuk mewujudkan keadilan saja. Indonesia juga sulit untuk menjalankan tujuan hukum dengan berdasarkan pada teori utilitas, di mana teori tersebut menekankan pada tujuan hukum yang memberikan kemanfaatan pada jumlah orang terbanyak. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa kemanfaatan orang terbanyak tidak bisa serta-merta memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Konflik kaum minoritas selalu terjadi di berbagai daerah, utamanya ketika menyangkut permasalahan ekonomi seperti pemanfaatan tanah rakyat dan sebagainya. Selanjutnya, teori campuran merupakan model yang paling cocok dari ketiga model yang ada dalam memberikan tujuan hukum
bahwa hukum selayaknya memberikan keadilan bagi warga negara, di mana keadilan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemanfaatan dalam sebuah situasi yang tertib dan aman. Dan sebaliknya, di Indonesia yang memiliki ragam etnis, ragam budaya, dan tentu saja ragam keinginan yang harus dapat meminimalisir sekat perbedaan di antara ragam keinginan individu tersebut, proses meminimalisir sekat tersebut dilakukan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak meninggalkan atau mengabaikan nilai budaya yang ada. Hal ini dapat berlaku apabila hukum juga dapat memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat. Kondisi ini sesungguhnya selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, unsur melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia, unsur menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan sosial merupakan kumpulan unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, dalam bingkai negara kesatuan, hukum di Indonesia hendaknya mencantumkan unsur tersebut, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan sosial. Karena itu, para founding father kita membuat sebuah dasar negara, yakni Pancasila sebagai grundlaw bagi pembentukan hukum di Indonesia. Karena Pancasila mengandung semua unsur kehidupan yang dapat diterima di semua kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Selanjutnya, tujuan hukum menurut Aristoteles adalah sepenuhnya untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya. Teori ini yang kemudian dikenal dengan teori etis. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Surjano Sukamto bisa difungsikan untuk kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.